Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana. Di sini saya akan membahas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu sering disingkat menjadi P4. Kelahiran dan tumbuh kembang P4 didorong oleh situasi kehidupan negara yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. Orde Baru menilai bahwa terjadinya tragedi nasional yaitu G30 SPKI pada tahun 1965 adalah karena bangsa Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah bangsa Indonesia mampu mengatasi akibat dari gejolak yang ditimbulkan oleh gerakan G30 SPKI serta telah mampu untuk menetapkan program pembangunannya, dirasa perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan mengembangkan sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasarnya. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang umumnya pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan memikirkan pelaksanaan P4 merupakan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat yang wajib dipatuhi. Apabila kita cermati bahwa penataran P4 lebih dititik beratkan pada pembinaan moral bangsa yang esensinya adalah pengendalian diri. Seorang warga negara diharapkan mampu mengendalikan diri dalam segala aspek kehidupan. Diperlukan toleransi yang tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri. Hanya dengan jalan ini maka kebersamaan akan terwujud dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam rangka mengantisipasi gerakan globalisasi yang melanda dunia dan dalam mempersiapkan diri memasuki milenium keempat serta menghadapi tinggal landas pembangunan penataran P4 perlu ditingkatkan. Selanjutnya, evaluasi penyelenggaraan pemasyarakatan P4. Pemasyarakatan P4 merupakan kehendak rakyat yang disalurkan lewat MPR RI dengan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978. Segala pelaksanaannya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah sehingga apapun pelaksanaan P4 adalah bersifat konstitusional. Dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh pemasyarakatan P4, yakni terwujudnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Memang belum sepenuhnya tercapai, namun setiap warga negara mulai kenal Pancasila, Undang-Undang Dasar negaranya, serta program pembangunan yang dijalankan pemerintah, sehingga langkah awal pendidikan politik normatif dalam batas-batas tertentu telah tercapai. Penyelenggaraan pemasyarakatan P4 kemudian dikaitkan dengan pemerintahan yang kurang bersih, kurang transparan, terjadi banyak penyimpangan, bahkan sementara pihak menuduh terjadinya KKN adalah karena P4. Implementasi Pancasila pada era reformasi. Kritik terhadap gerakan penataran P4 ini lebih mencuat setelah terjadinya korupsi di berbagai instansi pemerintahan, sehingga berbagai pihak beranggapan bahwa penataran P4 tidak dapat membendung terjadinya korupsi sehingga waktu bergulir gerakan reformasi penataran P4 dipandang kurang menguntungkan dan dicabut dengan ketetapan MPR RI. Namun, TAP MPR ini mengandung anomali. Di satu sisi penataran P4 dicabut, tetapi di sisi lain Pancasila sebagai dasar negara harus dilaksanakan secara konsisten. Selama era reformasi diterbitkan berbagai ketetapan MPR RI, sekurang-kurangnya terdapat 5 ketetapan MPR RI. Semasa era reformasi diterbitkan berbagai ketetapan MPR RI, sekurang-kurangnya terdapat 5 ketetapan MPR RI. Semasa era reformasi yang berisi ketentuan mengenai implementasi Pancasila. Selanjutnya di Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pancasila yang telah diterima ditetapkan
pedoman sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian secara sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktiannya. Pancasila mendapatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila harus manusiawi. Artinya merupakan pedoman yang memang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, maka harus menghayati dan mengamalkan Pancasila secara utuh dengan pedoman sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh karenanya, masyarakat Indonesia harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terdapat Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakini. Maka dikembangkanlah sikap saling menghormati dan memberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sila kedua ini, manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang derajatnya sama juga hak-hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan kasta, suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan membela kebenaran serta keadilan. 3. Sila Persatuan Indonesia. Dengan sila ketiga ini, warga negara Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau kaumnya. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Karena itu, semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bermasalah yang diutamakan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. 5. Sila keadilan sosial bagi keseluruh rakyat Indonesia. Dengan sila terakhir ini, warga negara Indonesia menyadari bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan ini dikembanglah perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa. Pasal 1. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai dasar negara dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Batang tubuh dan penjelasannya. Selanjutnya, Pasal 2. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dituangkan dalam rumusan sederhana, jelas dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan rata urutan sebagai berikut. Bab 1 Pendahuluan. Bab 2 Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Bab 3 Penutupan. Selanjutnya Pasal 3 Pedoman sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Selanjutnya Pasal 4 Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara dan serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Selanjutnya pasal 5 menugaskan kepada Presiden sebagai mayoritas atau Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusahakan agar pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pasal 6, ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1978. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.